منهم تاريما الغنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Webinars, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Tas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Habib, berkat doa Habib. Habib, kemarin kita sudah membahas tentang malam Nuzulul Quran Habib. Cuman kan Habib sempat ada omongan bahwa di malam tersebut juga ada perang antara dua muslim sama orang-orang kafir. Itu kejadian perang apa sih Habib sebenarnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai dan saya muliakan, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dan ridhonya, yang insya Allah bisa kita meneruskan bulan Ramadan yang tersisa tinggal beberapa hari lagi ini. Alhamdulillah, kita kalau bercerita tentang bagaimana tragedi 17 Ramadan, khususnya tragedi yang paling bersejarah, ya, berkesan di dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar. Kalau kita pengen lihat di dalam ayat Al-Quran, di surat Anfal panjang lebar dibahasnya. Ayat Al-Quran yang membicarakan tentang bagaimana tragedi Perang Badar. Kalau andai kata kita berbicara tentang Badar, asal muasal Badar nama tempat, yang dimana Badar ini adalah suatu tempat antara Mekah dengan Madinah. Antara Mekah dengan Madinah. Perbatasan gitu, Bu. Nah, jadi bisa dibilang itu perbatasan antara dia Mekah dengan Madinah. Badar di tengah-tengahnya. Asal muasal dinamakan Badar karena dulu ada satu orang laki-laki dari zaman jahiliyah yang bernama Badar. Bernama Badar. Dia tinggal di suatu tempat antara Mekah dengan Madinah, lalu menggali sumur. Sehingga sumur itu terkenal dengan Bi'rul Badar, sumur Badar. Sumur Badar. Sehingga orang ketika ada sumur di tempat itu mulai tinggal di tempat itu. Mulai tinggal di tempat itu. Sehingga semakin banyak orang yang tinggal di tempat itu, dan sampai sekarang tempat itu dibilang sebagai Badar. Badar. Nama tempatnya Badar. Asal muasalnya kalau kita mau bilang Badar ini, kalau kita bilang perang Badar itu dia yutlaq ala thalatha. Kalau kita berbicara tentang perang Badar, itu berbicara tentang 3 peperangan. Yang pertama Badar al-Kubra, yang kedua Badar Sughra, yang ketiga adalah Badar Mau'id. Yang sekarang bakal kita bahas dan kita bakal jelaskan bagaimana perang Badar Kubra. Kalau Badar Sughra adalah peperangan sebelum Badar Kubra, tapi nggak ada sampai pembantaian. Oh, nggak ada. Nggak sampai ada pembantaian. Kalau Badar Mau'id adalah ketika itu pengen Sayyidina Abu Sufyan untuk balas dendam kepada kaum muslim. Karena udah dibantai nih kaum kafir Quraisy, akhirnya Abu Sufyan ingin balas dendam beserta kaum kafir Quraisy. Akhirnya dibilang Badar Mau'id, untuk sesuatu yang akan datang untuk pembalasan. Nah, di sini ceritanya lebih panjang lagi. Nah, yang kita bakal bahas sekarang adalah Badar Kubra. Bagaimana di dalamnya, tragedi apa aja yang terjadi, bagaimana peperangannya, dan penyebabnya. Di Al-Quran pun dibahas semuanya. Asal muasal ketika itu, kaum muslimin yang berada di Madinah merasa masih belum aman. Mendapat ancaman, mendapat teror, diintimidasi, segala macam. Harta dan keluarganya pun diganggu di Mekah. Oh, gerangan yang di Madinah itu. Hartanya, keluarganya itu diganggu di Makkah oleh kafir Quraisy. Sehingga ketika itu kaum muslimin mempunyai persiapan kalau andai kata kaum kafir Quraisy menyerang secara tiba-tiba. Sampai ketika itu Allah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Karena ketika itu Allah belum mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk berperang di jalan Allah. Nah, ketika itu belum dapat izin. Namun ketika itu setelah kaum muslimin udah banyak pasukannya, semakin kuat, bertambah pengikutnya, akhirnya Allah mengizinkan. Namun ada 2 syarat dan beberapa marhalah ketika seseorang pengen berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
Allah tidak mengizinkan peperangan kecuali kaum kafir Quraisy sendiri yang menyerang terlebih dahulu. Oh, jadi nunggu musuh nyerang dulu. Musuh menyerang, baru kita boleh melindungi diri dan berperang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak boleh berperang di bulan haram, yaitu Ashhurul Hurum, yang dibilang Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Di 4 bulan ini, di bulan haram, tidak boleh kalian berperang di jalan Allah. Jadi marhalah yang harus ditempuh itu dalam peperangan nggak gampang ketika itu. Ya, karena Allah juga melihat masalahnya kaum muslimin juga ketika itu. Muslimin juga belum terlalu kuat, belum terlalu hebat, belum terlalu banyak. Nah, ada kejadian menarik pada Jumadil Tsani, hari akhir, Rasulullah mengutus yang bernama Sariyatun Nakhl. Yang mana Rasulullah mengutus pasukan ke suatu kelompok, suatu daerah, yang dimana ketika itu Rasulullah melarang mereka untuk berperang, tapi hanya untuk memantau saja. Namun apa yang terjadi ketika itu di luar kendali, pasukan ini membantai dan membunuh karena dibantai duluan juga. Oh, jadi diserang duluan. Akhirnya ketika itu dibalas juga dan akhirnya mendapat harta rampasan. Ketika itu orang menyangka pada hari pertama bulan Rajab setelah melewati Jumadil Tsani, padahal tragedinya pada Jumadil Tsani akhir. Tersebar kabar kalau Rasulullah SAW melanggar perintahnya Allah berperang di bulannya haram. Karena ketika itu nggak boleh. Akhirnya Rasulullah begitu pasukan kembali ke Madinah, Rasulullah marah. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Akhirnya dengan alasan yang tertentu turun ayat Allah yang membolehkan berperang pada bulan apapun ketika itu. Oh, jadi yang syarat kedua udah diizinin lagi. Akhirnya diizinkan oleh Allah berperang dimanapun kalau andai kata kalian diserang oleh kaum kafir. Akhirnya Rasulullah mendapatkan kabar bahwa di Makkah Al-Mukarramah para pedagang dan orang kaya mengirimi dagangannya ke Syam untuk berdagang sebanyak 1000 onta penuh dengan dagangan. Rasulullah begitu mendapatkan kabar itu, akhirnya mengutus beberapa sahabat untuk memotong perjalanannya. Karena perjalanan dari Mekah ke Syam itu di bawah Madinah. Nah, di bawah Madinah. Jadi ketika itu Rasulullah meminta kepada sahabat untuk menyediakan dirinya menghalangi atau menyabotase pasukannya Abu Sufyan. Begitu di tengah jalan, kaum muslimin nggak sempat untuk mengejar pasukannya Abu Sufyan, gafilahnya Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan berjalan ke Syam dengan selamat. Tapi Rasulullah nggak berhenti sampai situ. Begitu Rasulullah mendengar kabar kembalinya pas rombongan gafilahnya Abu Sufyan beserta 1000 ontanya dengan isinya. Dan ketika itu Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mencegat yang mau kembali itu ke Mekah ya. Abu Sufyan beserta pembesar rombongannya, diantaranya di dalam rombongan itu ada Sakhr bin Harb, ada Abu Muawiyah, pembesar itu. Nah, pimpinan-pimpinan para gafilahnya. Begitu terdengar oleh Abu Sufyan bahwa Rasulullah SAW ingin mencegat rombongannya, diutus yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam ini diperintah oleh Abu Sufyan untuk berjalan ke Mekah dalam perjalanan yang singkat, 3 hari perjalanan. Jadi untuk kejar waktu, minta bantuan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah bahwa Muhammad pengen memotong dan mengambil harta yang berada di rombongan itu. Akhirnya diutus Damdam bin Amr al-Ghifari dalam jangka waktu perjalanan 3 hari. Termasuk cepat ketika itu. Termasuk cepat. Akhirnya sebelum sampainya Damdam al-Ghifari, Sayyidatuna Atiqah bermimpi. Sayyidatuna Atiqah ini bibinya Nabi. Oh, bibi. Bibinya Nabi. Bibinya Nabi, saudara perempuannya Sayyidina Abbas. Sayyidatuna Atiqah bermimpi bahwa pada mimpinya itu melihat datang seseorang dari atas bukit Mekkah yang mengatakan Al-Latim, Al-Latim, Al-Qafilah, Al-Qafilah. Dia mengatakan bahwa gafilah
bahwa Muhammad pengen mengambil harta Harta. yang ada dalam rombongan itu. Akhirnya mimpi ini tidak diceritakan kepada siapapun kecuali kepada saudaranya itu Sayyidina Abbas. Pamannya Rasulullah gitu.